Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita mencoba untuk bincang-bincang santai bersama pihak pemerintah desa, khususnya kami di Posbakum. Saya selaku Ketua Posbakum Bagik Payung Timur. Telah hadir juga Bapak PJ Kepala Desa. Alhamdulillah beliau baru menjabat kurang lebih ada sebulan, Pak Kades. Ya, sebulan setengah. Sebulan setengah di Desa Bagik Payung Timur. Mudah-mudahan selama beliau di sini kita mampu berkolaborasi dalam mensikapi segala bentuk persoalan khususnya di lingkungan masyarakat Desa Bagik Payung Timur. Pak Kades, kita bincang-bincang santai terkait kehadiran Posbakum. Ini coba kita ajukan pertanyaan sedikit dulu dari Bapak Kades. Dengan kehadirannya Posbakum, kira-kira ini seperti apa? Apakah membantu dari peran pemerintah desa, khususnya menyelesaikan persoalan di lingkungan masyarakat desa khususnya? Kita minta pendapatnya seperti apa kira-kira dari pandangan Bapak Kades. Kalau saya menilai dengan adanya Posbakum ini jadi beban pemerintah desa berkurang, karena Posbakum ini sangat strategis saya lihat dari tujuan pembentukannya agar masyarakat terbantu penyelesaian masalah sengketa atau hal-hal yang berkaitan dengan hukum atau aparat penegak hukum, jadi agar bisa diselesaikan di desa melalui Posbakum ini. Dan dalam sambutan Menteri Menteri Hukum yang waktu peresmiannya di Sumbawa waktu itu ya, Posbakum ini, karena Pak Kabak sendiri hadir itu waktu itu dengan Kasubag Perundang-undangan di Sumbawa, dan saya sempat yang jadi pusatan saya, ingatan saya pidatonya Pak Menteri Hukum waktu itu, bagaimanapun adilnya pengadilan atau penegak hukum, kalau kita menyelesaikan masalah di pengadilan, warga atau masyarakat pasti ada yang terluka, katanya. Karena ada yang menang kalah dan belum biaya dan waktu yang tersita dengan urusan, dengan panggilan, dengan dimintai keterangan oleh para aparat penegak hukum yang berawal dari proses pemanggilan polisi sebagai penyidik dan dilanjutkan ke kejaksaan. Jadi dalam hal ini dan setelah saya saksikan beberapa video dari Posbakum kita Bagik Payung Timur dalam penyelesaian masalah sengketanya, saya begitu kagum dan bangga, karena apa yang diharapkan oleh tujuan pemerintah untuk membentuk Posbakum ini terlaksana jalan di Desa Bagik Payung Timur. Nah, dan harapan saya selaku PJ Kepala Desa juga supaya kegiatan yang mulia ini supaya masyarakat kita terbantu dan lebih mengerti cara menyelesaikan setiap problem atau setiap permasalahan yang ada. Apalagi di suatu desa itu kita tidak lain adalah suatu keluarga, suatu tetangga yang mestinya harus sakor rukun kan. Alangkah baiknya kita selesaikan dengan cara kekeluargaan, karena memang di agama juga mengatakan ya amruhum syura bainahum, gitu kan. Jadi sangat akan membantu khususnya pemerintahan desa. Kalau ada hal-hal seperti kemarin yang saya saksikan, itu ada masalah pinjam meminjam barang yang pihak yang dipinjami merasa begitu kembalikan tidak sempurna barangnya atau tidak sesuai dengan bisa diselesaikan oleh Posbakum Bagik Payung Timur. Dan itu mengurangi beban pekerjaan dan lebih akan mendidik masyarakat untuk penyelesaian masalah. Dan dengan demikian, cara-cara demikian saya rasa Posbakum kita Bagik Payung Timur ya sudah
menampakkan diri, menunjukkan bahwa dia itu berfungsi dan berjalan sesuai yang diharapkan. Dan demikian dulu, Berdua. Ya. Uh, uh, Perlu diketahui juga, Pak Kades, komposisi dari anggota Posbakum ini kami libatkan juga dari berbagai macam komponen, dari elemen masyarakat, khususnya ada keterlibatan dari tokoh agama, tokoh masyarakat. Persoalan itu juga kadang berbagai macam masalah yang kita temukan itu kadang tidak bisa juga saklek kita menyelesaikan masalah itu hanya persoalan prosedural, masalah administrasi atau secara normatif, secara undang-undang. Nah, keterlibatan dari pihak tokoh agama juga sangat berperan penting di situ, Pak Kades. Makanya selama kami menyelesaikan masalah, alhamdulillah dari tegangnya orang bermasalah juga, alhamdulillah bisa ditengahi sama ustadz-ustadz kita yang sedang energik. Ini ke tempat membangun, tidak hanya membangun fisik, membangun kerohanian, tapi juga bisa membangun kepercayaan. Oh, ternyata pemuda-pemuda kita yang ada di desa ini juga bisa sama seperti orang-orang yang berada di luar. Bisa menyelesaikan masalah, bisa menjadi penengah, bisa menenteramkan kita. Nah, ini juga suatu hal yang kami bangga kepada segenap lapisan masyarakat kami yang telah memberikan kepercayaan, yang mau diselesaikan urusannya di desa kita tercinta. Berjalannya program, tentu dari program-program dari Posbakum itu juga menjadi prioritas kita ke depannya seperti apa sentuhan ke masyarakat. Nah, terkait tentang faktor pendukung tentunya di Posbakum itu juga sangat penting, baik dari segi pembiayaan, dari fasilitas, khususnya misalnya dari sekretariatan di Posbakum itu sendiri juga menjadi faktor penunjang berjalannya program atau kegiatan yang ada di Posbakum. Nah, kita minta pendapat lah ini dari pihak, termasuk juga anggota Posbakum yang kita libatkan dari pihak desa sendiri untuk mengawal kira-kira ke depannya apa yang harus kami lakukan dan tentu ditunjang dengan segala bentuk hal-hal yang lain yang mendukung dari program kami. Dari kita minta dari pendapat dari Al-Mukarram Bapak Safiin, kira-kira ada nggak kira-kira berita gembira untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita khususnya di Posbakum? Baik, jadi terkait dengan keberadaan Posbakum sampai saat ini, saya terutama dari pihak termasuk anggota Posbakum juga, samping itu juga sebagai perangkat desa di Bagian Timur ini, saya melihat keberadaan Posbakum ini sangat luar biasa support kegiatan-kegiatan kita yang sudah kita lakukan selama ini, baik dari perjalanannya dari awal dari awal terbentuknya Posbakum, yakni tahun 2026 Januari kita mulai bekerja tanpa anggaran yang tanpa perlu infrastruktur yang memadai, namun kita sebagai anggota Posbakum yang telah dibentuk oleh pemerintah desa berjalan aktif, yang walaupun tanpa kita didukung oleh infrastruktur yang memadai. Artinya kalau kegiatan kita mau berkegiatan, pastinya kita membutuhkan sesuatu dan lain hal. Terkait dengan pada sampai saat ini keberadaan Posbakum kita, yang pertama masalah ruangan kita di sini, karena isu yang berkembang di masyarakat, kenapa Posbakum sampai saat ini tidak berkegiatan, namun di sini saya melihat bahwa Posbakum tetap bekerja tanpa ada halangan apapun. Ruangan ini kita di ruangan Posbakum ini
istilahnya balai desa ya. Jadi setiap ada pelayanan publik kita pastikan bahwa berjalan dengan baik. Adapun terkait anggaran, saya kira sudah dari pemerintah desa sudah kita masukkan ke dalam APBDes di tahun 2026 ini, namun karena belum di pemerintah desa belum istilahnya itu masuk keuangannya untuk porsi pembangunan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Posbakum, sehingga sampai saat ini belum disentuh kegiatan Posbakumnya oleh pemerintah desa. Namun demikian, saya kira itu tidak menjadi halangan buat teman-teman Posbakum, itu yang menjadi salah satu acung jempol bagi kita semua, terutama yang dari perangkat desa Balikpapan Timur. Untuk menurut informasi dari segi pos anggaran, mungkin beberapa bulan ke depan bisa disentuh untuk Posbakum ini. Saya kira itu untuk kegiatan Posbakum. Dan terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi kenapa Posbakum, Posko Bantuan Hukum Bapak Kades, sebenarnya pos bantuan hukum ini dari awal kami rancang dari tahun 2018 Pak Kades, namanya itu Balai Mediasi yang terinspirasi dari kantor bupati yang pernah menyelesaikan permasalahan ya. Akhirnya loh, kenapa tidak di desa kita juga kita buat seperti itu kalau memang tidak melanggar aturan. Tapi setelah saya baca tupoksi atau peran-peran Posbakum yang permasalahan yang harus diselesaikan itu ada tingkatannya Bapak PJ, mohon maaf teman-teman, bukan Bapak PJ yang kita kasih tahu, teman-teman yang kita kasih tahu. Jadi ada permasalahan yang besar. Nah, kalau permasalahan yang besar itu tidak bisa diambil langsung oleh Posbakum, harus melalui koordinasi dengan pihak yang berwenang. Kalau mengenai kriminal atau pembunuhan seperti itu, langsung tidak bisa kita langsung menangani Pak Sekretaris, menurut pendapat yang pernah saya baca begitu. Terus yang kedua ada permasalahan yang ringan. Alhamdulillah Pak Kades, apa yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua tadi, bahwa banyak permasalahan. Kalau memang permasalahan itu kita loloskan ke kabupaten, udah berapa korban masyarakat kita di Balikpapan Timur ini, baik dari segi waktu, dana. Tapi alhamdulillah semenjak Posbakum ini ada, alhamdulillah merdeka masyarakat Balikpapan Timur yang ada permasalahan problem sedikit. Tidak semestinya masuk ke ranah hukum, ke kepolisian, dan bahkan ada oknum masyarakat yang dikategorikan agak-agak kebal hukum bisa disentuh oleh Posbakum Pak Kades, dan diselesaikan juga kan ya. Pernah kita selesaikan, ada masyarakat kita yang merasa kebal hukum dan kita harus selesaikan Pak Kades, betul selesai juga alhamdulillah. Nah itulah berkat kekompakan baik dari unsur tokoh agama, tokoh milenial, dan didukungan oleh Bapak Kepala Desa. Namun anggaran belum memadai dengan kayak lembaga-lembaga yang lain. Mohon Bapak Kepala Desa dipertimbangkan atau diperhatikan kami begitu. Dan kebetulan untuk teman-teman Ketua Posbakum tahun 2027 sudah mulai merancang anggaran. Mohon checklist atau apa kebutuhan Posbakum itu dimasukkan aja, biar kita kasih pusing kalau perencanaan besok ya. Sekian, cuman itu harapan saya. Pada malam hari ini kita hadirkan juga dari Sekretaris Pos Bantuan Hukum Desa Balikpapan Timur. Tentunya kita pengen tahu lah seperti apa kira-kira tugas dari Posbakum itu sendiri. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya Pos Bantuan Hukum itu tidak hanya bertugas ketika ada masalah begitu. Jadi kan
Posbakum itu dia aktif, kemudian pasif. Nah, pasif ini tinggal menerima laporan masuk itu. Nah, sejauh ini pos bantuan hukum itu masih pasif saya kira. Jadi ada warga yang melapor, ada masalah yang ingin diselesaikan, ada yang mau dimediasikan. Nah, jadi sejauh ini saya kira pos bakum hanya melaksanakan satu aspek saja daripada tugas dari pos bakum. Yang sebenarnya tugas dari pos bakum itu tidak hanya memediasi masyarakat. Jadi yang selain itu ada namanya konsultasi hukum. Jadi ketika masyarakat berhadapan dengan masalah hukum yang kemungkinan masih mau dibawa kemana permasalahannya, kan masyarakat bingung. Jadinya bisa berkonsultasi terlebih dahulu ke pos bantuan hukum Desa Bagi Payung Timur. Nah, itu yang kedua. Jadi yang pertama itu mediasi, kemudian yang kedua itu adalah konsultasi hukum, kemudian yang ketiga itu adalah saya kira ini yang terpenting itu edukasi. Jadi pos bantuan hukum itu juga bertugas untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum. Misalnya banyak masalah atau masalah yang rentan dilakukan oleh pemuda, saya kira banyak terjangkit pemuda-pemuda kita terkait judi online misalnya. Nah, itu bisa kita sentuh begitu. Kita sentuh, berikan edukasi, edukasi hukum khususnya begitu, supaya pemuda-pemuda kita jangan terlenakan oleh judi online misalnya. Kemudian ada KDRT, kemudian nikah di bawah umur, kemudian ada masalah narkoba. Nah, saya kira itu penting diedukasi kepada masyarakat. Jadi begitu Pak Ketua, tidak hanya mediasi, selain itu juga ada konsultasi hukum, kemudian ada edukasi hukum bagi masyarakat. Dari pos bakum sendiri seperti apa gitu? Apakah langsung misalnya masyarakat itu direct persoalannya langsung ke pos bakum atau diselesaikan dulu dari taraf paling bawah misalnya? Jadi yang ringan dan yang sedang itu memang diusahakan untuk diselesaikan dulu di tingkat kadusan. Gitu. Kalaupun yang ringan dan yang sedang itu tidak bisa diselesaikan di kekadusan, baru bisa dilimpahkan ke pos bakum. Nah, terkait itu saya kira perlu juga kita komunikasikan SOP dengan pemerintah desa. Misalnya, apakah masyarakat itu melaporkan masalahnya di pos bakum atau pemerintah desa? Nah, ini kan sebenarnya dua lembaga yang sama-sama berhak. Saya kira Pak Kades begitu. Kalau misalnya melapor ke pemerintah desa, berhak juga pemerintah desa karena memang fungsi dari kepala desa juga menyelesaikan masalah, mediasi. Diserahkan ke pos bakum juga bisa gitu. Tapi saya kira kita perlu bangun kemitraan gitu. Bagaimana SOP, apakah setiap masalah yang masuk itu kemudian harus bersama-sama atau di atas nama kepala desa kita selesaikan masalah itu gitu. Saya kira juga perlu diperjelas posisi kedudukannya desa. Berarti mirip-mirip kayak KPK sama kejaksaan lah ini ya. Nah, Begitu banyak yang masih harus diselesaikan di sini, termasuk batas wilayah yang saya sampai dengan sekarang ini sudah 1,5 bulan baru bisa konsultasikan ke kabupaten dan ya batas wilayah khususnya yang diklaim oleh kedua desa wilayah kan Waringin kan, di mana Karangbaru itu yang merupakan daerah wilayah dusun yang merupakan wilayah Bagi Payung Timur, namun SPT-nya SPT pajaknya tercantum Waringin setelah sekian tahun mekar, dan ini tidak terus diatasi atau diselesaikan, dan saya merasa harus saya tangani, dan saya bilang sama Pak Sekdes kemarin, kalau saya sudah melangkah, dan karena saya terbatas waktu jabatan, saya aturan, boleh bilang saya karya sementara kan, ganti. Jadi supaya saya lanjutkan dengan mengasih tahu kepala desa definitif bahwa langkah
PJ sampai di sini. Kalau belum tuntas, syukur-syukur kalau sudah, kalau bisa tuntas kan, karena hal seperti ini tidak bisa kita selesaikan pihak kan. Tidak seperti permasalahan jual beli atau bagian akan cepat atau bagi waris kan akan cepat. Tapi ini permasalahan komplain yang dibiarkan, kesannya dibiarkan, tapi sudah di beberapa kali atau pihak pemerintah desa dan pihak kecamatan berkoordinasi dan dipertemukan malah sama pemerintah kecamatan, tapi tindak lanjutnya tidak pernah dieksekusi lah begitu. Berarti kalau misalnya Karangbaru itu masuk Paling Timur, kemudian SPPT-nya itu Waringin, gitu, apakah kemudian program PTSL ini bisa diterbitkan sertifikat alamat bagi Paling Timur? Nah, itu yang jadi beban moral kami saya sebagai PJ di sini kan. Begitu saya masuk dan ada informasi pada rapat koordinasi yang saya ikuti pertama kali bahwa Karangbaru tidak bisa diukur karena masuk peta di petana itu merupakan desa Waringin. Jadi saya bingung kok kenapa seperti itu ini terjadi, padahal di struktur dinas kita, di struktur pemerintahan desa kita terpampang dan Karangbaru dan kepala wilayahnya kadusnya melaksanakan tugas sebagai kadus atau kepala wilayah sebutannya sekarang semenjak dimekarkan dan berkantor di Bagi Payung Timur, dan itu syarat pemekaran juga 3 dusun itu termasuk Karangbaru untuk mekarnya Bagi Payung Timur. Kok jadi begini dia yang kita temui, yang saya temukan. Jadi saya coba telusuri begitu dan belum finish, memang agak lama yang dalam hal-hal seperti menyangkut ini karena ya kita harus sesuaikan keadaan dengan dasar hukum atau dasar apa dibentuknya. Nah itu yang saya cari kemarin agak lama dan tidak ada yang menyimpan. Sayangnya kemarin perda pembentukan desa kita, dan tapi sebelumnya saya sudah dapatkan. Upaya Bapak PJ Desa Bagi Payung Timur melangkah ke kabupaten setelah berkoordinasi dengan Bapak Camat, akhirnya menemukan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang 66 desa yang dimekarkan waktu itu. Akhirnya tinggal nunggu eksekusinya aja Pak Sekretaris. Ya di Perda itu batas Bagi Payung Timur sebelah selatannya Kelayu Utara dan Kelurahan Ijobalit, Sandubaya. Iya, soalnya kan Sandubaya itu kan di sana. Ada perdanya Pak Sekretaris, nah kebetulan saya simpan di meja saya, tapi besoklah bisa diperlihatkan. Sebenarnya sempat saya mau sebar isu ini ke Posbakum, tapi tar dulu soalnya ini internet antar desa. Sebelum ke lembaga-lembaga yang lain, bahkan BPD aja masih kita ajak secara pribadi, belum secara instansi BPD-nya, begitu. Dan menariknya di mengklaim di antara kita dengan Waringin, Payung Timur dengan Waringin mengenai Karangbaru, saya merasa terpanggil memang sebelum masukan dari beberapa tokoh waktu Jumat Safari yang juga Pak Kasih sedang ikut kan. Jadi masukan dari semua tokoh kita menyorot itu Pak Ketua, itu belum selesai permasalahan kita yang katanya Karangbaru ini yang Waringin mengaku dan kenyataannya bukan hanya mengaku, SPPT-nya Waringin, praktek kesehariannya soalnya ini kita. Dan waktu itu saya pernah bertugas sebagai PJ Waringin juga tahun 2024 kan, di Waringin saya kan, di Waringin saya dapat informasi bahwa Karangbaru ini warga kita tidak mau pelayanan di sana sampai sekarang di Waringin ya. Dan saya saksikan waktu itu Pak Kades yang didebat oleh salah satu warga waktu rapat koordinasi pajak, waktu saya datang sebagai undangan sebagai pejabat desa Waringin. Kades Payung Timur mengusulkan mengangkat permasalahan itu, namun dari warga Waringin
waktu itu yang hadir dia yang menjawab karena saya belum tahu, penasaran waktu itu. Dan semenjak itu saya bertanya dalam hati lah, berarti ini pekerjaan Pemda Waringin. Dan saya dapat informasi dari Pak Sedes kalau tidak salah masalah pelayanan dan tidak mau ke sana kan, tapi pajaknya kan di pajak itu tidak pajaknya Desa Waringin. Dan belum menyentuh itu, kita kan semua ditarik waktu itu 3 bulan kan, 2024 itu kita jadi PJ Kades. Ya, dan Kades lama diperpanjang. Yang kita ditarik dan seakan-akan apa namanya seperti sulap. Saya kok tiba-tiba di sini dulu dan di sini sekarang kan di bagian timur, dan masyarakat atau kabinet saya melapor bahwa wilayah kita diklaim Waringin. Jadi laporan yang sama saya terima di kedua desa ini karena dulu saya jadi PJ di Waringin dan sekarang jadi PJ di BPT. Oleh sebab itu saya merasa terpanggil untuk menelusuri dan meluruskan ini mana sebenarnya kan, mana sebenarnya sesuai dengan aturan. Sementara kan kita di daerah ini di Lombok Timur kan kita itu produk hukum tertinggi kita yang harus kita jalankan, yang jadi pedoman kita adalah Perda. Tidak ada, ya begitu kan. Jadi kita harus laksanakan Perda itu. Nah, itu yang saya cari. Tahu di meja Kades tidak ada, di Sekdes tidak ada, di BPD tidak ada, di toko-toko juga tidak ada, dari ke Pak Camat juga tidak ada Perdes tentang pembentukan desa kita itu. Nah, kita yang saya cari supaya jadi dasar kita untuk menyatakan bahwa berdasarkan ini wilayah. Karena baru itu kan